Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Nur Hidayah, NIM 2041050300021. Prodi Akuntansi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan kepada pemateri, yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis. Langsung saja, pembahasan kali ini kita membahas tentang perkembangan peradaban umat Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan Abbasiyah yang didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang didirikan pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah yang merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Umayyah, karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, Humaimah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan. Yang kedua, Kufa atau Irak sebagai kota penghubung. Yang ketiga, Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Ada beberapa pemimpin yang mencapainya sangat besar dalam berdirinya peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama itu ada Abdul Abbas As-Saffah yang memimpin sejak 132 sampai 136 Hijriah, yang mendapat gelar As-Saffah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menantangnya, khususnya bagi Bani Umayyah dan para pengikutnya, di mana dalam kepemimpinannya ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki bergolak, belum lagi menguras internal untuk menguatkan pilar-pilar yang saat ini belum sepenuhnya selesai. Yang kedua, ada kepemimpinan dari Abu Ja'far Al-Mansur yang memimpin sejak 136 sampai 158 Hijriah, di mana dalam kepemimpinannya beliau memiliki beberapa kebijakan yang praktis. Yang pertama, pada tahun 762 Hijriah, beliau memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah dan kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat dengan ibu kota Persia. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Dan yang keempat, di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkat Wazir sebagai koordinator departemen. Yang kelima, menunjukkan Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Yang ketiga itu ada Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, memimpin sejak 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Ada beberapa kebijakan pada masa Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Yang pertama, belusukan, yaitu artinya beliau datang ke desa-desa untuk mendengarkan apa permintaan mereka, keluhan mereka, dan lain-lain. Beliau juga sangat mementingkan ilmuwan dan budayawan. Dan beliau juga sangat sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, sangat mementingkan sarana prasarana. Dan yang kelima, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing. Misal seperti buku sastra diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang keempat itu ada Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, memimpin sejak tahun 198 sampai 218 Hijriah. Di mana dalam kepemimpinannya beliau memiliki beberapa kebijakan. Yang pertama, pertanian berkembang pesat. Yang kedua, khalifah-khalifah kembali ramai. Yang ketiga, lintas dagang dengan Tiongkok, yaitu dengan melalui daratan tinggi Pamir dan melalui Jarur Laut, dan dari Teluk Persia kembali ramai. Yang keempat, menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.